Polemik tambang timah yang disinyalir merugikan negara mencapai 271 triliun kini semakin memanas dan terus terkuak dalam kasus korupsi tambang timah. Usai ditetapkannya sebagai tersangka, Helena dan Harvey, Sandra Dewi beberapa hari lalu juga terseret hingga dilakukan pemanggilan oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangannya. Korupsi nominal sangat fantastis itu. Indonesia Audit Watch turut mengawal kasus tersebut. Iskandar Sitorus, Sekretaris Indonesia Audit Watch, juga mengungkap sejumlah deretan para pejabat hingga ke beberapa publik figur yang terlibat dalam tindak kejahatan. Belum lama terungkap publik figur yang berinisial S dan C. Kini Iskandar mengungkapkan kembali adanya publik figur baru berinisial A yang dimana sangat dekat dengan mantan perwira tinggi berbintang 4 dan diduga adanya turut terlibat dalam kasus timah tersebut. Pertama, mencakup adakah pejabat negara yang terlibat? Tentu. Tapi itu biarlah nanti aparat hukum yang menyebut siapa-siapa orang itu. Kalau di kami kan sudah kami sebut berbintang 4, inisial B, sudah masa lalu. Ini bukan sembarang gitu ya. Dan ini sudah berjalan sedemikian rupa. Kami yakin ketika nanti ini terbuka di pengadilan, kita akan tahu alur bagaimana RBS atau Robert ini bisa bermain di lingkup tambang ini. Nanti juga akan terkonsolidasi, ada satu menteri yang sudah selesai bisa terbukti menyebabkan kasus ini terjadi, membuka peluang dan memberi keran gitu. Melihat tindak korupsi yang dialami suami artis Sandra Dewi Harvey Moise sebesar 271 triliun yang sudah ditetapkan tersangka, pengusaha properti asal Vietnam juga melakukan tindak korupsi yang dimana merugikan negara mencapai 200 triliun jika dirupiahkan dalam mata uang Indonesia. Pada peristiwa kasus tersebut akhirnya pengusaha properti Vietnam hakim jatuhkan vonis hukuman mati. Lalu bagaimana peraturan hukuman di negara Indonesia bagi tindak kejahatan korupsi? Lantas bagaimana tanggapan dari pandangan masyarakat? Dan bagaimana pula tanggapan praktisi hukum jika dibandingkan kasus korupsi di Indonesia dengan di negara luar? Saya sangat disayangkan ya, dengan nominal sebesar itu 271 triliun, itu angka yang cukup besar menurut saya. Apalagi dia menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Kalau dibandingkan, kita ngebandingin ya sama kasus yang di Vietnam tentang korupsi juga, angkanya itu kan triliun ya kan, walaupun nominalnya nggak sama. Kalau menurut saya, kalau untuk hukuman untuk koruptor, korupsi gitu pantas sih dihukum mati, karena dia lebih kayak tertawa di atas penderitaan orang lain, apalagi sampai ngerugiin negara kan. Itu menurut saya saya nggak dukung aja sih. Tapi kalau untuk hukuman, kalau ditanya hukuman yang pantas untuk yang di Indonesia ini, kayaknya kita masih harus nyoba di hukuman kayak gitu, biar dapat efek jeraknya gitu. Tapi balik lagi, kita nggak tahu proses hukum di Indonesia seperti apa. Kalau untuk hukuman mati atau gimananya, kita serahkan ke pihak yang berwenang lah. Jet itu sendiri kita deteksi dikomersialkan di Seletar, bandara di tidak jauh dari Changi, Singapura gitu ya. Jadi itu dia sudah terbang 270 kali sejak 2019 kemarin. Walaupun disita, cepat saja ditetapkan sita, walau secara fisik mungkin agak susah sebab itu berada di Singapura saat ini, di negara yang kita tidak mempunyai hubungan ekstradisi mungkin ya. Tetapi mungkin hal-hal sekarang adalah itu bisa tetap dilakukan sepanjang aparat penegak hukum kita di Kejaksaan Agung sudah bisa memproses ke arah sana. Kasusnya sebenarnya kan dua hal yang berbeda ya. Di sini kan dugaan tindak pidana korupsi. Kalau yang di Vietnam itu crazy rich-nya si perempuan itu beserta suaminya melakukan tindak pidana penipuan uang publik. Sebenarnya esensinya sama-sama merugikan cakupan orang banyak dalam satu negara. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi bahwa memang sangat keterlaluan jika dalam kasus korupsi di Indonesia yang merugikan negara, penjahatnya malah asik-asik aja gitu ya. Kalau di Vietnam itu dihukum mati, itu hanya pidana penipuan saja dihukum mati, belum tidak pidana korupsinya di sana gitu. Kok di Indonesia justru yang pelaku tindak pidana korupsi seperti kebanyakan seperti kasus BTS kemarin di bawah 12 tahun gitu kan. Paling kemarin yang teranyar itu waktu Rafael Aluntri Samudera 14 tahun gitu ya. Jadi memang miris ketika
kita sampai pada sistem peradilan. Dengan korupsi, kerusakan lingkungan hidup yang sudah lama sekali, dan kerugian ini bukan kita melihat dari perekonomiannya, tapi kerusakan lingkungan hutan maupun non kawasan hutan. Jadi terstruktur dan terorganisasi sekali. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana mengantisipasi dan siapa yang terlibat di belakangnya. Karena begini, kalau memang tidak dikupas tuntas dari ujung tombaknya yang memulai, ini kan kalau saya ya, pendapat saya sendiri, dugaannya adalah Harvey Muiz dan Helena Lim ini kan sebagian kecil. Masih ada lagi orang-orang di belakang ini yang harus diusut tuntas. Dari apa? Dari perampasan aset tersebut. Jadi pencucian uang ini kan pada saat dia melakukan penyitaan dari aset-aset yang diduga diterima dari hasil tindak pidana ilegal. Nah, itu juga kita perlu perhatikan. Karena saya setuju dengan adanya perampasan tersebut, tapi harus melihat dari sisi ini diterima dari sebelum dilakukannya tindak pidana, ya kan, lokus dari kejadian peristiwanya, atau sesudah. Kalaupun memang itu diterima dari sebelum, apakah memang karena pengembalian negara yang kurang dari pengembalian, contoh 270T ini kan kita tidak mengacu hanya kepada Harvey, kita tidak hanya mengacu kepada Helena, tapi kerugian lingkungan yang ada, ya kan? Dari kerugian ini misalnya sepersekian atau 50% yang kembali. Nah, sisa apabila aset tersebut memang ada ternyata dari sebelum dilakukannya tindak pidana, saya rasa negara berhak untuk mengajukan perampasan aset tersebut walaupun dilakukannya sebelum adanya tindak pidana. Dugaan kita pasti lebih, karena kejaksaan pun mensinyalkan masih ada orang yang akan dijadikan tersangka lagi kan, yang disebut-sebut ada berapa orang atau 6 orang, atau ya bisa juga akan berkembang terus. Kalau melihat besarnya kerugian ya kan pasti banyak lah yang menikmati, paling tidak juga pihak-pihak mungkin pencucian uangnya gitu kan, kalau mereka tidak kembalikan bisa dikenakan gitu. Tentunya setelah ini diketahui dan ada pihak-pihak yang menerima walaupun dia tidak melakukan korupsi, tapi diberikan kepada kelompok atau keluarga atau siapalah, teman atau apa, kalau itu dapat dibuktikan, yaitu kalau dia tidak mengembalikan atau bertahan, itu kan bisa juga kena gitu. Nah, kalau menyangkut misalnya istri tersangka, selama ini contohnya Rafael Alun istrinya juga enggak, ini kan sebenarnya ya, tapi sulit kalau istri itu kecuali dia aktif di perusahaan, dia aktif dalam tindakan bantuannya terus. Tapi kalau hanya ibu rumah tangga aja, walaupun dititipin duit banyak, kan banyak alasan lah suami kan. Jadi kalau yang jelas ada perbedaan. Kalau yang di Vietnam tuh 200T nilai versi kira-kira versi rupiah kita ya. Ini 271T. Sementara itu satu orang gitu kan. Nah, yang kedua di sini taruhlah misalnya 271T lebih, tapi rame-rame kan, banyak gitu kan. Apalagi disebut kerugian dengan penghitungan lingkungan hidup. Nah, cuma di Indonesia tidak ada hukuman mati ada, tapi biasanya dalam hukuman mati itu pada hal-hal keadaan ada sesuatu hal keadaan, misalnya negara kita dalam keadaan wabah, atau misalnya kayak COVID kemarin lah, gitu kan. Tahu biaya COVID itu yang signifikan di korupsi gitu, ya kan? Nah, itu sebenarnya bisa di dalam dilakukan hukuman mati.